Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, kembali lagi di channel YouTube saya Nurasisa23. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik ya. Hari ini kembali lagi bersama saya akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Ilmu pada Zaman Islam. Tujuan saya membuat video ini tentunya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Kembali lagi saya perkenalkan diri saya adalah Nur Asisa, mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Sekarang kita lanjut ke materinya teman-teman. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sebelum kita bahas tentang perkembangan ilmu zaman Islam teman-teman, baiknya kita tahu dulu tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjelang dasar bagi perkembangan ilmu semenjak sejarah kehidupan umat Islam mulai dari zaman klasik hingga saat ini. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu, sebagaimana bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang di mana paganisme atau istilah yang digunakan untuk menyebut agama-agama yang tidak menyembah Tuhan tumbuh menjadi identitas yang melekat teman-teman. Pada masyarakat Arab masa itu, kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang begitu mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Islam membawa perubahan pada masyarakat Arab pada masa itu. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut dari kata Iqra. Inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelah, mendalami, meneliti dan mengetahui arti sesuatu dan membaca teks baik tertulis maupun tidak. Jadi wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbika. Dalam artinya hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk kemudian manusia selanjutnya. Ada juga yang menyatakan, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya hanya orang-orang barakahlah yang dapat menerima pelajaran. Selain itu, ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajib mencari ilmu, bahkan begitu pentingnya kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang sangat luas atau seluas-luasnya untuk sumber pokok Islam yang memainkan peran ganda dalam penciptaan dan penyimpangan ilmu. Yang pertama, ada prinsip-prinsip selain ilmu dipandang kaum muslimin terhadap Al-Quran, dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris terhadap kitab suci yang kemungkinan tidak hanya mengungkapkan misteri-misteri yang dikandung tetapi juga mencari makna secara lebih mendalam yang berguna untuk pembangunan paradigma ilmu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut ilmu, pencarian ilmu, dan dalam segi pada akhirnya akan bermuara pada penguasaan teman-teman. Tauhid singkatnya Al-Quran dan Sunnah menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konformitas dengan semangat Islam. Dasar-dasar ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita
akan masuk di inti pembahasan, yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu dalam Islam. Untuk memudahkan pemahaman, penulis membagi sejarah perkembangan ilmu Islam dalam berbagai zaman. Yang pertama itu ada penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia. Islam dalam penyampaian perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam. Pada dasarnya teman-teman, terdapat upaya-upaya rekonsiliasi dalam arti pendekatan dan pertemuan kedua pandangan yang berbeda. Bahkan seringkali ekstrim di antara pandangan-pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam sering menimbulkan benturan. Sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mushaf Islam, khususnya eklektisme Al-Farabi. Dalam ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada filsafat harus bersepakat di antara mulai dari Al-Kindi sampai Ibnu Rushd. Terlihat dalam upaya rekonsiliasi tersebut dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan relatif baru dan menarik. Kita lihat dari sisi lain nih teman-teman, yang menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada penerjemah menurut Kadir Proses. Penerjemahan menurut buku-buku Yunani di negeri-negeri Arab dimulai sejauh sebelum lahirnya agama Islam. Menaklukkan timur dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Atas dasar itu bangsa Suria disebut memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat di kalangan umat Kristen Suria, terutama kaum Nestorian ilmu. Pengetahuan Yunani dipelajari oleh disebarkan melalui sekolah-sekolah mereka. Pada masa ini juga didapatkan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariovistus dan Iskandariyah, di mana buku-buku Yunani purba masih dibaca dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, terutama Syriani. Pusat-pusat itu dilakukan oleh umat Islam. Pengaruh pemikiran Yunani tetap mendalam dan meluas pada masa ini teman-teman. Juga dapat seorang tokoh Kristen bernama Nestorius yang melakukan dekonstruksi asas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks. Setelah ia terpengaruh oleh alam pemikiran dunia ini, Yunani tersebut bersama pengikutnya kemudian hijrah ke Suria dan melanjutkan kegiatan ini. Gilirannya menghasilkan terjemahan karya filosof Yunani seperti Virus, diantaranya dan Kategoris dan beberapa lainnya. Pusat-pusat ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh umat Kristen ini berkembang dengan bebasnya sampai mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam. Sejak awal-awal masa Nabi sampai dengan Khulafa al-Rasyidin, pertumbuhan dan perkembangan ilmu berjalan dengan pesat seiring dengan pertentangan zaman selanjutnya. Satu hal yang patut dicatat teman-teman dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politik seperti dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia. Pasca terjadinya Fitnah Al-Kubra, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya perkembangan karena alasan-alasan politik. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membaca aliran Khawatir dan kelompok-kelompok. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama kedua. Itu adalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Yang disebut pertama mencurahkan perhatiannya dalam bidang ilmu hadis, sementara disebut
belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir, kedua tokoh ini sering disebut sebagai pelopor timbulnya institusi keutamaan dalam Islam, sekaligus menjadi pelopor kajian mendalam dan sistematis tentang agama Islam. Seperti sudah disinggung teman-teman di atas, pasca fitnah Al-Kubra bermuncullah berbagai aliran politik dan teori garis di kemudian dapat dikaitkan bahwa sejak awal Islam kajian-kajian dalam teologi sudah berkembang meskipun masih berbentuk embrio. Embrio teman-teman ini pada masa kemudian menemukan bentuknya yang sama sistematis dalam kajian-kajian teologis. Dalam Islam sebagai contoh persoalan tentang hukum yang berdosa besar apa mukmin atau kafir, masalah kebebasan atau ketidakbebasan manusia dalam menentukan perbuatan sudah diwakili sejak dini teman-teman. Perdebatan antara kalangan Mu'tazilah dan Khawarij dari sini tampaknya seperti ditulis Nasution, peranan akal dalam pergaulan pemikiran dan kelemahan dalam tradisi Islam dimulai tahap pentingnya memberikan dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam. Masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya Perosemitik, Zoroastrisme, khususnya Mesdanisme, serta Yahudi dan Kristen, dan budaya Helenisme yang disebut belakangan mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap pemikiran Islam, ibarat pisau bermata dua teman-teman. Di sisi lain, ada yang mendukung Jabariyah antara lain Ibnu Syahwan, sedang di sisi lain ia mendukung Qadariyah antara lain Ibnu Adha, tokoh dan pendiri Mu'tazilah. Dari adanya pandangan yang dikotomis antara keduanya, kemudian muncullah usaha untuk menengahi, terutama dilakukan oleh Ibnu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Al-Mu'taridid yang juga menggunakan unsur Helenisme teman-teman. Jadi sekian teman-teman dari paparan dan presentasi saya tentang materi perkembangan ilmu pada zaman Islam. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.